karena perbuatan buruk yang dia lakukan menyebabkan Nabi enggan menyolatkannya. Ini juga isyarat bahwa jenazah ini walaupun dia rajin beramal soleh, maka dia akan tetap masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang rajin beramal soleh tetap dimasukkan ke api. Oleh karena itu, ya, kita mohon kepada Allah agar Allah merahmati kita. Sementara kematian bagi orang mukmin itu anugerah. Al-mautu tuhfatul lil mu'min. Maka dalam At-Tadhkirah Imam Qurtubi, beliau menurunkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenazah itu kata Nabi, jika dia orang soleh, malah dia ingin cepat masuk kuburan. Saya ulangi, jika jenazah itu orang soleh, malah dia ingin jangan lama-lama di dunia. Dengan ungkapan apa? Kata Nabi, jenazah itu akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Percepat saya ke alam barzakh, percepat saya ditanam, percepat saya dikuburkan. Minta cepat malah. Kenapa? Karena dia mendapat rahmat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil dari amal soleh yang dia lakukan. Jadi image menakutkan itu bagi orang yang tak punya amal, bagi orang-orang yang menodai amal solehnya. Bagi orang beriman, ya, kita optimis, kita berbaik sangka kepada Allah, sebab hal itu akan bisa nanti membuat Allah Subhanahu wa taala, ya, merubah daripada takdir buruknya kepada takdir baiknya kepada kita. Dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yas'alil jannah thalatha marrat. Barang siapa, kata Nabi, meminta kepada Allah 3 kali, ya Allah masukkan aku ke surga, ya Allah masukkan aku ke surga, ya Allah masukkan aku ke surga, maka kata Nabi, surga akan berkata, ya Allah tolong masukkan orang itu ke tempat aku. Tentu ucapan ini, ya, seiring dengan perbuatannya, tidak menyekutukan Allah, tidak menodai agama, membela agama Allah, rajin beramal soleh, menjauhi maksiat. Nah, ya, bukan dia ucapan saja kosong. Lalu kata Nabi, barang siapa mengatakan, ya Allah, aku mohon kepadamu, jannibni, Allah ma'ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari neraka, ya Allah, 3 kali. 3 kali ini menunjukkan isyarat banyak dia ucapkan. Lebih dari 3 boleh, ya, berkali-kali juga boleh. Kata Nabi, maka neraka akan berkata, ya Allah aku mohon kepadamu, jauhkan dia dari aku. Ya, jadi doa ini jangan dianggap apa, tak bermakna begitu. Artinya doa itu seperti ungkapan-ungkapan kita anggap formalitas, tidak. Doa itu bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin ada penjelasan Imam Nawawi itu. Ya. Apa penjelasan itu? Barang siapa memohon kepada Allah, ya Allah matikan aku syahid, matikan aku syahid, matikan aku syahid, maka kata Nabi, Allah akan mematikan dia syahid, wa in kana mata ala firasyih, walaupun dia mati, kata Nabi, di atas kasurnya. Mati syahid, pahala syahid dapat. Itu kekuatan doa itu, ya. Maka cara Allah, jemaah, ini harus tahu, ya, cara Allah mengabulkan doa kita itu 3, kata Nabi. Pertama, boleh jadi langsung dikabulkan begitu diminta. Itu hak Allah. Yang kedua, doa itu, kata Nabi, yang kita minta tak dikabulkan, tapi kita dihindari dari musibah-musibah. Nah, coba kalau kita musibah kena, tak bisa ke masjid, keluar dana, uang banyak, dan lain sebagainya. Anak kita aman-aman aja, badan kita sehat-sehat saja. Musibah-musibah disingkirkan. Itu akibat dari permintaan kita itu. Yang ketiga, doa itu disimpan. Boleh jadi di dunia dia tetap kena musibah dia, doanya sepertinya nggak dikabulkan, tapi disimpan nanti jadi pahala di hari kiamat. Itu 3 ini. Makanya tak boleh kita itu buruk sangka ke Tuhan. Kata Nabi, la yamutunna ahadukum hatta yuhsinudz dzan ila Allah. Jangan kalian mati, kata Nabi, sampai kalian sudah berbaik sangka kepada Allah. Jangan mati itu gimana maksudnya? Masa orang mati dilarang? Ya, seperti yang pernah saya sampaikan,
saya jalan ke Sumatera, ada kalimat dilarang kecelakaan. Oh, kok kalimatnya begitu? Dilarang kecelakaan. Awas hati-hati kecelakaan, kan begitu ya? Dilarang kecelakaan. Apa maksud kalimat itu? Rumah sakitnya jauh, sepanjang jalan itu hutan semua. Kalau kau mati tak tertolong nyawanya, keburu mati. Jangan kecelakaan. Termasuk ini, jangan mati sampai kalian sudah berbaik sangka kepada Allah. Ya, istighfar minta ampun kalau kita buruk sangka ke Tuhan. Ya, semua apa yang Allah ciptakan ini baik semua kita. Asalkan kita bisa melihat hikmahnya. Ya, semua baik. Ada orang kasih dibuat dia jadi riba, marah betul Allah. Ya, kenapa? Karena menyiksa dia itu. Ya, menyiksa dia sehingga dia menjadi menjadi sulit membayar utang itu karena banyak bunganya itu. Ya, baik, jamaah rahimakumullah. Jadi makanya ada seseorang datang ke Nabi. Nah, Rasulullah, jika aku jihad bagaimana? Ya engkau syahid. Kalau aku mati syahid bagaimana? Ya engkau dijanjikan oleh Allah surga. Oh terima kasih Rasulullah. Jalan orang itu. Begitu dia jalan beberapa langkah, Nabi panggil, sini engkau. Illad dain. Kecuali kata Nabi, jika dia meninggal dunia, meninggalkan hutang, terhambat dia ke surga. Itulah hutang. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, kadang-kadang anak istri kita ini tak tahu hutang kita, kitalah yang menyelesaikannya. Ya. Dan kewajiban seorang anak ketika meninggal orang tuanya, dia jangan membagi-bagi harta orang tuanya kecuali menyelesaikan dua hal ini. Yang pertama, din, hutangnya itu bereskan. Bukan din, dain ya, dainun. Ya. Dain dalam surah dijelaskan dalam cerita tentang wasiat yusikumullah fi awlad lidzakari mithlu hadzil untsayain itu nanti ada hutang itu. Hutang itu mim ba'di wasiyah. Terus setelah hutang wasiatnya tunaikan dulu. Dan wasiat ini tak boleh lebih daripada sepertiga. Ya la wasiyata illa thuluth. Udah itu barulah harta ini dikasih kepada ahli waris. Makanya pengurusan jenazah itu kata para ulama diambil dari harta almarhum itu. Ya, diambil dari harta dia. Kecuali jika tatawu itu berlapang-lapang anaknya pingin dengan uangnya itu bakti anaknya lah. Tapi idealisnya diambil dari harta dia mengurus jenazahnya. Apalagi sekarang ini bayar semua kan. Menggali sampai 3 juta, 4 juta. Ya, di Pondok Petir itu harus beli kita. 4 juta itu lubang. Sekarang naik berapa? 6 juta, 7 juta. Mau mati aja bayar kita. Ya. Kalau begitu saya nggak mau mati-mati saya. Tapi pasti mati juga soalnya. Ya. Begitulah keadaan sekarang. Sehingga dibeli tanah itu melebar-melebar, jadi buka lagi lahan. Kalau diharapkan tidak, begitu diambil dikosongkan. Setelah 2 tahun dibongkar. Itu kuburannya almarhum Kiai Haji ya Mahmud Zubair itu ya. Siapa? Kiai Haji Zubair itu. Siapa namanya itu? Hah? Mamun Zubair ya. Itu kan penjaga kubur dibongkar itu. 2 tahun setiap kuburan itu dibongkar karena pasti hancur tuh. Ini beliau tuh jenazahnya utuh. Termasuk nanti Al-Mangkabawi itu. Bukan Al-Bantani juga sama. Nawawi Al-Bantani. Dibiarkan akhirnya di pojok sana kuburan siapa itu? Ma'mun Al-Zubair meninggal dunia di pojok sana, ya. Karena dia jenazahnya utuh. Jadi begitu kosong tulang disingkirkan, masuk lagi. Jadi irit dia, makanya baqi itu artinya tanah, seonggok tanah yang ditumpuk. Saya datang kepada penjaga kuburan, ya Syekh, aina makbar Imam Bukhari, Ibnu Abbas. La adri, kata dia tak tahu saya. Ini jenazah betul-betul tumpuk di sini. Sini betul sampai 1 liang itu biasa 10 itu. Dalam 1 lubang itu. Makanya tak dibuat namanya batu-batu aja karena banyak orang soalnya. Tulis semua kan banyak nih jadinya itu ramai itu. Di samping itu nanti orang pada membaca semua, takut nanti khurafat lagi. Ya. Kok kita kan tidak gede-gede bagus-bagus cantik-cantik, makin marmer bagus, ya. Apalagi di San Diego itu, ya, bagus-bagus rumputnya, rumput Jepang, berbukit-bukit, ya.
Ada yang 1 miliar, ada 2 yang 100 juta, yang kecil-kecil ya. 1 miliar itu bagus-bagus, ada kubahnya, malaikatnya baik-baik. Gitulah dunia ini. Manusia ini dibayarnya. Memang di Indonesia ini dianggapnya akhirat bisa dibayarnya juga soalnya. Ya. Dengan duitnya, dengan pulus semua mulus soalnya. Baik, itu jenazah yang punya hutang. Maka kita sendiri yang bayar hutang itu. Ya, mencari orangnya. Ya, membayar hutang itu. Dengan cara kita membayar itu, karena setan itu jemaah, minta utang tuh gampang, membayar itu digandulin setan itu. Berat sekali itu. Ini ada uang ini, 500.000, utang kita 300. Mikir-mikir dia tuh, mikir-mikir, ada mikir. Setan menggantungin dia untuk malas dan enggan dia membayar hutangnya itu. Itulah, ya. Makanya kata Nabi, ijtanibu minat ta'adzur au kama qala fima ma'anah. Kata Nabi, jauhi sesuatu yang kalian akan membuat uzur. Uzur itu begini, satu ketika kau nanti minta maaf. Jadi minta maaf jadinya membuat uzur. Jauhi yang begini. Salah satunya, Bapak kalau berjanji punya, ya aku datang, tiba-tiba nggak datang. Maaf, minta maaf, aku tak bisa. Jauhi hal begini nih. Kalau bisa pasti datang, ucapkan insya Allah. Jika nggak datang, tak datang saya. Jangan digantung-gantung dia. At-ta'adzur, jauhi sesuatu kata Nabi yang kalian akan menyebabkan mengeluarkan uzur kalian. Maaf, tak jadi. Termasuk hutang. Besok. Bukan tak boleh berhutang. Dan Nabi berhutang. Hanya Nabi berhutang kepada orang Yahudi, dia meninggalkan jaminan. Ya. Baju perang. Ini utang, makanan, ini baju perang. Kalau nggak bisa bayar, ini jual. Begitu kan? Bukan borong aja begitu. Lillahi ta'ala. Ya sudah, Allahu somad jadinya. Allah bergantung. Kalau dibayarnya tidak, ya dikasihnya alhamdulillah, tak dibayarnya innalillah. Bergantung kepada takdir jadinya. Ya, jadi berat. Makanya kalimat hutang itu dainun. Kalimat agama itu dinun. Seseorang berhutang dia bermasalah nanti pada agamanya itu. Menghambat dia untuk lulus dan lolos ke surga itu. Mati syahid saja terhambat, apalagi yang tak mati syahid, makin terhambat. Baik, yang berikutnya, jenazah munafik. Jenazah munafik. Ini jenazah, ya. Nabi tidak mau menyolatkannya. Bukan Nabi tak menyolatkan lagi. Quran langsung memberi larangan itu. Ya. Nanti akan kita jelas munafik yang mana ini. Ya. Quran langsung turun tangan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dalam surat At-Taubah ayat 84. Ya. Suatu ketika ada sahabat munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dia mati, anaknya datang, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu supaya kau beri jubahmu sebagai kain kafan ayahku. Dikasih sama Nabi. Datang lagi anaknya, ya Allah, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, engkau nanti menyolati ayahku. Ya, aku akan datang. Begitu Nabi takbir, Allah mau takbir, Umar mencegah, Rasul, kenapa disolatkan? Ini munafik ini. Ya, tapi dia kan muslim juga, tuh. Ya. Ya, tapi dia munafik, banyak orang-orang masjid Diror, dia ingin mencelakakan Anda. Dalam perang Uhud 1000 pasukan ditariknya menjadi 700, 300 itu bubar semua, tak mau lagi berjuang bersama Nabi perang Uhud. Banyak intrik-intriknya ini. Kata Nabi, aku khawatir nanti jika ada orang mengatakan bahwa seorang Nabi tidak menyolatkan umatnya. Nah, begitu disolatkan turunlah ayat ini, 84 surat At-Taubah. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Kata Allah, jangan solatkan orang munafik ini, jika mereka mati jangan solatkan selama-lamanya. Ada abada di situ. Wala takum ala qabri, jangan antarkan dia ke kuburan. Innahum kafaru billah, dia ini kafir kata Allah. Yang mengkafirkan dia Allah lah. Ya. Innahum kafaru billah
wa rasulih, dia kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, tidaklah dia mati orang ini kecuali mati dalam keadaan fasik. Mati fasik itu Pak, mati dalam bergumuluran dosa itu, berlumuran dosa itu. Jangan sholat. Tapi dia sholat. Ini Nabi tak menyolatkan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tak mungkin kalau di kampung kita itu ada orang munafik tak kita sholati, ya, kita tak menyolatinya. Kata Ibnu Hajar, baik, yang mensolatinya adalah orang-orang yang tidak terpandang di tempat itu. Jangan Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Kiai, atau orang-orang yang soleh, ya, sekedar melepaskan fardu kifayah saja. Kadang-kadang perlu begini nih Pak. Apa tujuannya? Memberitahu kepada masyarakat tuh orang kalau ngejek-ngejek agama begini nasibnya nih. Ya, jangan toleransi demi toleransi. Ada sikap. Makanya di Quran dijelaskan wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Ya. Orang berzina itu kata Allah di Quran, lihat surat An-Nur ayat 23 itu ya. Ayat 23. Orang berzina itu lakukan dua hal. Begitu dia dicambuk begini, az-zaniyatu wala ra'fah, begitu dia dipukul kata Allah, jangan kasihan kalian kata Allah. Kasihan ya, merah-merah badannya. Biar supaya jadi pelajaran. Ada masanya, bukan kita tega, bukan. Itu sengaja Allah katakan, Allah jadikan supaya jadi pelajaran. Yang kedua, dan hendaklah ditonton orang banyak orang berzina. Seperti di Aceh. Umum, tonton, dipandang orang ini. Oh ini kalau supaya kapok. Saya langsung waktu itu di Masjid Qisas di Jeddah itu. Sebelum Jumatan tuh ada pelaksanaan hukum pancung. Disaksikan, nggak ada tabir-tabir, nggak ada tirai-tirai. Dekat air mancur saya lihat di pinggir sana, Algojo punya pedang begini. Dibisikkan sesuatu saya nggak tahu. Ini orang Bangladesh, dia membunuh begini-begini. Disaksikan viral, terbuka. Ya, ada pedangnya begini ya, tapi panjang dikit. Mungkin dibisikkan suruh syahadat kali ya. Begitu dia kembali, sap, tebal, putus langsung. Nggak ada lagi yang nyangkut. Putus, nggak ada terkulai-kulai. Langsung jatuh kepala, 1 meter jarah terpancut. Cut, itu mata saya langsung melihat itu. Bukan lagi video itu. Langsung disaksikan oleh warga setempat. Kalau korupsi begini kan bagus digantung di Monas. Ini yang digantung tak jadi. Supaya gantung-gantung semut. Oh banyak gantungan banyak ini. Bukan kunci aja gantungan, orang juga gantungan. Ya, nampak begitu mati jatuh tanam sudah. Sengaja begitu. Bukan, saya nggak mau sebut namanya, orang-orang yang meninggal dia, seorang tokoh dari sebuah ormas besar di negeri ini. Tak mau saya sebut namanya, nanti jadi fitnah. Kata dia begini, hukum kisos itu tidak manusiawi. Kita kasihan orang dipancung begitu. Dia kasihan kepada orang yang dipancung. Dia tidak kasihan keluarga yang kehilangan kerabatnya itu. Karena dia melihat masalah ini sebelah mata saja. Tak dua matanya melihat. Ya. Tak boleh kita kasihan terhadap hukum Allah yang ditegakkan kepada orang-orang pembuat dosa. Tak boleh. Lalu dibuang orang berzina ini setahun. Pisahkan. Satu dari Sabang, satu lagi Merauke. Jauh betul ya. Tak berjejer pulau-pulau, tak boleh ketemu. Itu orang berzina itu. Ini berzina sekarang nih, masya Allah Pak, anak SMA, anak kuliah begitu, masya Allah, nggak tahu kita, ya Allah, ya buaya zina telah tersebar perzinahan kata Nabi itu. Ya, banyak anak-anak yang keluar bayi-bayi itu tanpa orang tua itu. Namun sekarang ini nih, kita lihat dia bersih anak kita itu, nauzubillah ya, padahal udah bolong dia. Karena pakai alat kontrasepsi itu. Apalagi dulu, apa nggak tahu saya sekarang ini, dibolehkan membeli alat itu tuh bagi anak-anak remaja SMA ke atas oleh sang pejabat itu. Saya nggak sebut namanya. Sampai begitu tuh, kan bahaya sekali. Sampai ibu-ibu tuh di TV One tuh sampai protes itu. Anda ini bicara seenaknya. Kami khawatir anak kami ini kehilangan keperawanannya. Tak dibolehkan. Alat itu saja tak dibolehkan dibeli, banyak perzinahan, apalagi dibolehkan. Begitulah ya, keadaan orang-orang di atas ini. Jadi korupsi gini ya, 300 triliun cuma 3 tahun 5 tahun
Ya, bayar denda sekian. Sampai putus asa itu ada anekdot AI. AI itu kan teknologi yang buat-buatan itu. Saudara-saudara, kata calon DPR nih, orang banyak. Kalau saya jadi pejabat nanti pilih saya akan jadi pejabat, saya akan korupsi sebanyak-banyaknya. Pilih saya, nomor sekian. Sampai putus asa begitu sudah dibuat oleh masyarakat nih video bohongan ini. Saya akan mengharap kemana lagi nih? Diringankan hukumannya, ya, dirubah undang-undangnya, kemana lagi ngomong kita? Pejabatnya semuanya habis, disogokin dengan uang nih, banjir uang, habis semua, lenyap semua, hilang semua. Ya, dulu dia haram. Setelah dia dapat pejabat, halom. Jadi L jadinya, ya, jadi pelok lidahnya. Baik, munafik. Munafik ini terbagi dua. Satu munafik i'tiqadi, yang kedua munafik amali. Saya bahas dulu yang amali. Yang amali ini yang manual, bohong, tak bisa dipercaya, khianat, tak jujur. Jadi amali, perbuatan dia nampak itu munafik dia. Ya, kan munafik itu 3 caranya, cirinya. Tapi 4, ada hadis mengatakan 4. Ya, jika idza haddatsa kadzdzaba, ngomong suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, berjanji suka tak menepati. Wa idza tu'mina khana, dikasih amanat suka melanggar. Itu yang nampak itu, ya. Yang ketiga, yang 4 kata Nabi, wa idza khosama ada. Jika engkau berkelahi sama dia melampaui batas. Masalah kecil saja masalah, tapi balasannya besar. Gara-gara puntung rokok aja masalahnya, nyawa orang mati. Jadi itu namanya melampaui batas. Itu amali namanya. Tetap masuk neraka kalau tak bertobat, tetap diazab oleh Allah. Tapi yang parah itu adalah kafir i'tiqadi. Makanya ketika perang antara Iran dengan Israel ini, ya, tak ada lagi perbedaan. Sebenarnya kita ini, jadi begini, kita harus memihak mana yang kita pihak. Allah mengatakan, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jama. Sebelum ada perang, silakan beda pendapat. Begitu perang, itu hari pembeda kata Allah, yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Hari pembeda, engkau ini munafik atau mukmin, itu ketika terjadi pertempuran. Tak bisa lagi abu-abu itu. Kau tentukan dirimu, ke sini atau ke sini. Bersambung Al-Anfal ini ke surah Al-Imran. Apa kata Allah? وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ. Supaya Allah tahu siapa orang mukmin ketika yaumal taqal ja'man, ketika terjadi pertempuran dua pasukan ini. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Supaya Allah tahu siapa yang munafik. Sebenarnya ketika orang memihak kepada Iran itu, dia bukan membela Syiahnya, dia membela orang yang mau menghantam orang Palestina ini. Ke situ sebenarnya. Andaikan ada kecoa juga membunuh orang Israel, thank you very much kecoa. Ya kamu enggak? Pembunuh azab kepada Firaun, kumal kutu-kutu ke istana datang. Ke istana. Waddafadi kata Allah, kodok-kodok masuk ke istana. Terima kasih kodok-kodok, engkau telah membuat kapok Firaun. Karena waktu itu Firaun datang kodok kutu air sungai Nil merah. Kita bukan, ketika kita membela itu bukan berarti kita membela orang yang menyelamatkan orang Palestina ini. Orang Arab yang sunninya kemana? Yordan, Bahrain, Arab Saudi lagi ini. Ya, bahkan menghantam Sina Hausi. Ya, kemana ini? Mesir, Rafah. Ya, jadi ketika terjadi pertempuran, engkau tentukan dirimu ini. Dan tahun 2010, nah ini rahasia ini, Bapak belum tahu ini, saya sudah dapat informasinya, ya, bahwa yang dikhawatirkan oleh Ayatullah Sayyid Ali Khomeini itu, dia tahu orang Sunni ini, karena orang Syiah ini suka mengejek para sahabat dan menganggap istri para Nabi ini dinistakan, dipelacur segala macam. Tahun 2010 Pak, dia membuat undang-undang melarang orang-orang Syiah. Ini Ali Khomeini ini bisa dicek. Ketika saya menyampaikan ini, seorang ibu mengecek di Google, ketemu, betul Bapak ngomong itu betul. Kemarin saya ngisi di Bintaro itu, Bapak ngomong itu benar, 2010 itu kejadian. Dia mengatakan, saat ini orang Syiah, jangan kalian mengkafirkan para sahabat dan menistakan istri Nabi Muhammad. Dan itu masalah kita pangkalnya itu. Aman sudah. Nah, ada syubhat yang ingin saya sampaikan. Ya, dulu ya orang-orang Yahudi itu Pak,
dihantam karena memang begini, kata Nabi begini, nanti yang paling banyak mengikuti Dajjal itu adalah orang-orang Bismillah, udah nyala dah. Takut habis baterai ya. Al-Asfahani itu Pak adalah sebuah tempat yang ada di Iran. Bagaimana orang Yahudi ada di Iran? Satu dua, habis baterai. Gimana cerita? Ceritanya begini jemaah. Dulu Yahudi ini, saya singkat ada cerita pendeknya, dihantam oleh raja Irak. Apa namanya? Babilonia. Babilonia itu di Irak itu. Ya. Nama rajanya Nebukadnezar. Larilah mereka ini, salah satunya mereka ini lari ditampung di daerah Persia, masih Persia. Ya. Seorang raja di situ namanya Quraisy Kaf ya, menampung mereka itu. Itu awal cikalnya ada Yahudi itu. Saya singkat aja nih. Dari kemana mereka? Salah satunya mereka itu ke tempat Al-Asfahani. Maka ada Yahudi di Iran itu kena cerita dulu ini nih. Mereka di sana. Semua raja Quraisy bawah itu memelihara Yahudi ini. Begitu tahun 79 revolusi Iran, mereka ini membabat habis apa namanya, tidak memberi namanya Reza Pahlavi waktu itu dia lari ke Mesir, jatuh kekuasaannya digantikan oleh Ayatullah Khomeini tahun 79 itu. Ayatullah Khomeini ini tidak memberi peluang kepada Yahudi ini. Reza Pahlavi tadi raja sebelumnya pemimpinnya memberi ruang, ini tak dikasih ruang. Makanya jangan heran kalau ada Yahudi dibiarkan saja sama Ayatullah tapi tak dikasih kesempatan. Makanya ada intrik nanti bahwa Israel menyerang itu tujuannya apa itu? Tujuannya ingin menghancurkan rezim ini. Begitu pemimpin diembargo oleh Amerika tahun 79 karena mereka komitmen membela Palestina ini. Ini membela Iran sampai sekarang dia komitmen itu. Ya, membela Palestina. Maka sampai sekarang begitu, sampai sekarang terakhir ini siapa namanya? Sayyid Ali Khomeini, keturunan Khomeini gitu. Perhatian mereka. Jadi begini kata pemimpin Hamas itu, kalian Sunni datang kepada kami kasih makanan, sembako, ibarat kami rumah kami dirampok ini, disekap kami oleh perampok itu di kamar. Tapi kamar itu aman, ada makanan, ada kulkas, ada sembako. Ya. Tapi kan begitu kami buka pintu, rampok itu di ruang tamu masih. Kami ingin menguasai rumah kami ini lagi. Tidak ada yang memberi kecuali roket itu oleh Iran itu. Sunni tidak, bukan tak boleh bantuan kita ya. Ya. Kemana negara Arab lainnya yang paling dekat sama mereka itu? Ya. Sampai seorang anak tulis surat dia. Surat. Tulisnya ada surat. Ujungnya dia mengatakan ya Allah, ya, kata dia jika aku nanti mati, berarti surat ini akan terbaca oleh semua orang, maka aku ya nanti kepada pemimpin-pemimpin Arab ini. Kenapa kami dibiarkan dibantai ini? Itu kan mengerikan kalimat anak itu. Sumpah dia kepada Allah terhadap raja-raja Arab ini. Jadi begitu ceritanya. Masalahnya engkau memihak mana ini? Tentukan, bukan kita memihak akidahnya. Kita memihak kepada orang yang membela Palestina. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi tahun 2010. Ya. Jadi ini banyak syubhat, ini banyak sekarang begini nih, yang macam-macam yang menghujat segala macamnya. Kan Syiah itu tidak semuanya buruk. Ya. Imam Syaukani, penulis kitab fikih Nailul Autar, dia Syiah Ismaili. Jadi tak semuanya ini buruk mereka, karena sektenya itu hampir 100, banyak sekte-sektenya itu. Ada yang Rafidah nanti yang paling parah itu. Ya, ada Isna Asyar, ada Ismailiyah, segala macam. Banyak pecah-pecahannya. Ya, makanya jamaah, Allah ingin tahu mana orang munafik dan mana orang-orang bersama kaum muslimin membela hak-hak kaum muslimin. Ya, jadi wala wal barra, loyalitasmu kepada kaum mukminin harus ditampakkan supaya Allah tahu nanti kita ini bersama orang mukmin atau bersama orang-orang yang kafir.
Demikian ya. Udah lewat jam 10. 6 lewat 10 ya. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Silakan. Yang mana nih? Assalamualaikum. Salam tuh. Utang ya. Kredit. Ya. Jadi ada yang namanya cashback sebelum saya jawab ya. Cashback itu apa hukumnya? Bapak membeli di Mitra 10. Harga sekian, nanti kasih cashback 300.000, 200, Bapak payung, ambil payung. Ya. Riba itu kata Majelis Ulama Dewan Syariah Nasional itu yang lebih-lebih. Ini ngurang-ngurang. Ya, riba itu adalah riba itu kata arba itu artinya ziyadah, maknanya nambah. Kalau dia ngurangin bukan riba lagi nih, maka cashback dibolehkan. Kalau ada cashback kembalian duit gitu, bolehkan. Ini kan termasuk kategori ke sana itu. Belum selesai malah dikurangi dia, bebas. Nah, tunggu. Saya pangkal dulu awalnya ya. Ini aja kali ini nyala terus. Mati-mati, ambil baterai juga. Iya, iya. Siapa? Udah diganti ya? Oh, alhamdulillah. Nah, 1, 2, 4. Belum dinyalain. Bismillah. Ya. Cara beri itu ada dua. Cara membeli barang itu ada dua, Pak. Ada naqdan, ada taksid. Ada yang tunai, ada yang cicil. Bicara beli barang ini. Dua-duanya boleh. Ini barang saya beli 100 juta. Motor lah, Beat 13 berapa Bud? 15 juta, 17 juta, 15 saya katakan dong, 15 juta, ya. Lalu saya mengambil untung, saya jual 15.500 semuanya. 500 itu halal karena itu akad murabahah, jadi untung saya. Tapi tunai ya, tunai. Dah, tunai bayarnya, saya beli 13 juta, saya jual 16 juta, 17 juta, nggak masalah. Itu namanya akad murabahah, halal. Jadi untung saya kan. Kalau dia tawar nanti tawar sedikit kurang lah. Tawar menawar nggak masalah. Satu. Yang kedua taksid nyicil. Oh begini, berapa nih? 13 juta, 15 juta motor. Tak bisa cicil bisa 2 tahun Pak. Oh kalau cicil, dia berpikir kan, dinaikkannya menjadi 20 juta umpamanya ya. Itu bukan haram itu, karena uang saya tertambat 2 tahun soalnya. Dan Nabi pernah melakukan. Kalau Bapak gampang saja lah, buku Ustadz Erawadi Tahir, ya, Dr. Erawadi Tahir. Di situ dijelaskan tentang halalnya. Karena yang penting barang dibeli. Yang haram itu nanti ada finance spesial menghutangkan, nyari untung dari hutang, bukan nyari untung dari barang. Paham itu ya? Maka hukum kredit hukumnya halal. Kalau ada bendanya, ada barangnya, naikkan harga nggak masalah. Itu kata memang khilaf nanti ya, kata Syekh Albani, itu kan 2 barang, dua harga. Itu bukan 2 harga. Kan beda sifatnya. Ini tunai 1 harga, ini cicil 1 harga. Kecuali ini 2 harga itu begini maksudnya. Ini dicicil harganya 2. Ada mengatakan 100.000, ada mengatakan 200.000, jadi 2 aja nih. Mana yang gue pilih? Ini kan beda sifatnya. Ini tunai langsung, ini naqdan 2 tahun dia cicilnya. Maka sepakat itu taksid boleh. Ya. Ini finance ini nih, ada finance spesial mengutangkan dia nih. Di sini masalahnya. Jadi kita nanti akan mengkasih untung, hanya nanti khilaf lagi nih, ya. Antara para ulama ini ada khilaf. Kategori bunga itu yang mana? Nanti panjang ceritanya tuh ya. Nah, itu harus pekajiannya itu tuh, nggak cukup itu. Tapi ingin saya katakan ke Bapak, nah, kalau dia kategori mengurangi, berarti sudahlah, nggak usah lagi, udah meninggal dia, preminya nggak usah, sudah selesai. Nah, itu kategori kiaskan ke cashback tadi. Mengurangi itu hukumnya boleh, nggak masalah. Seharusnya kan perusahaannya rugi kan? Rugi nggak? Ada untung nggak dia? Nah, lihat dicek lagi nanti itu. Nah, karena ada kalimat nanti la tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan engkau menzolimi dan jangan juga pula engkau dizolimi. Prinsipnya begitu riba itu Pak. Prinsip riba itu jangan engkau menzolimi orang sehingga rugi dia.
Makanya ijon itu nggak boleh. Ini mangga berbuah. Ya, pokoknya harganya 1 juta. Begitu turun, dihitung-hitung 500.000 ternyata. Sekian karung. Aduh, itu tebak-tebakan namanya. Atau umpamanya begini, mangga 1 juta. Begitu turun dikumpulkan sama dia, ternyata 3 juta. Gigit jari yang punya tanah kan. Aduh, dia kasih 1 juta. Tapi taksiran mangga ini 2 juta, 3 juta. Nggak boleh pula, harus jelas. Ini mangga turun berapa nanti kita karungin, sekian, bayar sekian. Jangan nebak-nebak. Makanya bai'us salam itu, jual beli salam, itu harus tahu sifat-sifatnya. Tak boleh jual beli dalam karung. Makanya bagus juga Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Dia kan barang tuh begini. Ada spesifikasinya kan, spesifikasinya kan. Nah, tapi kadang-kadang khianat mereka ini, tak sesuai barang kadang-kadang. Nah, yang gede banget kok kecil banget sih. Kok tipenya begini gitu kan. Warnanya beda. Maka itu akad fasid namanya. Akad rusak. Kita dizolimi sama dia. Ya. Baik, demikian ya. Itu nanya apa? Iya. Ya dia berbuat baik. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang jika mengembalikan hutang, terbaik dia mengembalikan. Nabi Muhammad meminjam onta yang kurus, dia kembalikan yang gemuk. Itu boleh hukumnya. Bapak minjam 100 juta, nanti terakhir Bapak kasih 2 juta. Halal 2 juta itu karena akadnya di belakang, tak ada akadnya. Hadiah, tanda terima kasih. Kata Nabi, terbaik meminjamkan adalah terbaik pula. Termasuk tadi ke sini. Apa tadi? Yang punya utang lunas. Kata Nabi, sebaik-baik kalian yang memaafkan saudaranya. Maafkan sudah. Itu kejadian di padang mahsyar nanti kata Nabi. Ada orang ya menuntut kepada saudara, ada nanti di padang mahsyar itu ada kisos namanya. Kisos itu bukan hukum pancung, menuntut pahalanya. Dulu pernah begini Allah, mengambil hartaku tak dibayarnya, tuntut semua. Lalu Allah buat istana itu. Melongok dia ke atas. Dilihatnya istana putih, mewah besar. Ya Allah, punya siapa ini? Ya bagi orang yang bisa membayarnya. Siapa yang membayarnya? Ya Allah, engkau juga bisa mengambil itu, istana besar itu. Bagaimana caranya? Kau maafkan saudaramu, kau dapat itu. Tadi, itu namanya win-win solution. Dia dapat istananya, yang punya hutang dimaafkan. Dua-duanya enak, menang dua-duanya. Jadi boleh, ya aman dia, iya ya, jadi maafkan. Nah, yang meninggal itu aman, nggak diazab dia, insya Allah, karena sudah dimaafkan oleh saudaranya. Bahkan kata Nabi, hadis Imam Muslim ini, Bukhari ya, barang siapa dia berhutang berniat dia Pak, Pak aku berhutang tak apa, bisa tiba aku bayar dapat duit, habis buat konsumsi anak istriku sekolahnya. Begitu lagi sampai meninggal dia, kata Nabi ini, tapi ini ikhlas ya. Kata Nabi sampai dia meninggal tak terbayar hutangnya. Paling udah berniat dia sudah berakhlak baik, udah berniat bayar. Kata Nabi, nanti di akhir aku menjamin hutangnya kata Nabi. Tapi hati Nabi, tapi kita tahu Nabi tahu bohong atau tidak ya. Ya ini benar-benar mukmin ini tak bisa bayar dia, bukan karena dia khianat tidak. Ya, gimana Pak? Ada 2 pertanyaan Ustaz. Masih 2, masih panjang ini. Kan ahli waris itu harus dibayarkan, ahli waris harus membayar. Kemudian barang gadai itu apa? Gadai karena dia ada Barang gadaian ya. Ya. Kemudian ahli warisnya itu menjual sawah itu kembalikan duitnya, apa benar? Ya, persis. Tunggu dulu, takut saya lupa. Jadi gadai itu Pak, hukumnya boleh. Ya Nabi juga begitu, dia minjem utang, dia kasih jaminan baju perang. Boleh ya, tapi nanti kalau tujuannya apa itu? Supaya kalau nggak bisa bayar nanti, ini jaminan ada dijual. Tapi ingat, dia harus mengambil ru'usu amwal. Berapa? 10 juta, 10 juta. Jangan
tiba-tiba dijual ini 20 juta umpamanya, diambil semua, itu haram hukumnya. Harus dikembalikan sisanya itu. Itulah guna jaminan. Gitu ya. Gade itu boleh dipakai. Apa? Yang misalnya sawah atau motor kan gade itu selama utang belum balik. Oh, nggak boleh memakai barang gadaian. Pak, film 10 juta ya, ini motor saya di rumah, dipakainya gojek-gojek gitu. Jangan, tak boleh kecuali dia memanas-manaskan aja. Memanaskan supaya nggak rusak. Tak boleh memanfaatkan barang gadaian, haram. Karena itu kategori riba. Ribanya nggak bentuk uang Pak, tapi ribanya bentuknya adalah dia memanfaatkan barang gadaian. Dah, yang kedua apa? Masalah harta tadi kan kalau ada orang meninggal, hartanya kan dibagikan kepada Ahli waris. kemudian ada lagi wasiat. Wasiat kan hanya sepertiga ya. Kayak di kampung saya tuh ada wasiat dari nenek moyang dia dulu. Ini adalah harta pusaka tinggi namanya. Ya tanah. Nah, Ya. diturunkan ke anak cucunya, nggak boleh dijual. Nah, artinya Jadi wakaf ya? Bukan. dijual oleh anak cucunya. Tapi wasiatnya itu nggak boleh dijual. Berarti yang hanya yang berlaku yang sepertiga aja yang boleh. Iya. Wakaf ya. Jadi wakaf tuh kalau wakaf tuh hanya bisa dimanfaatkan. Jadi nggak boleh dijual belikan itu. Kecuali kalau dia jual belikan berguna lalu dikembalikan dia. Ya. Itu pun khilaf. Karpet masjid dijual, uangnya ada kembalikan lagi ke masjid. Itu pun khilaf. Ya. Nah, tapi yang ingin saya katakan tanah tadi itu tanah wakaf. Ya, tanah wakaf itu haknya cuman. Jadi ketika kita mau wakafkan Pak, itu sudah ke Allah, tak hak miliknya ke Allah itu, hakikatnya yang kata para ulama. Maka tak boleh jual beli kita. Haram hukumnya. Jadi anak ini kalau dijual nanti, kalau dia tahu ya, kalau nggak tahu mudah-mudahan Allah maaf. Kalau dia tahu nanti kena musibah anak ini. Ini hak pakai aja, manfaatkan oleh keluarganya. Ya, dulu begitu orang tua kita tuh begitu cara mereka supaya menyelamatkan anak cucunya daripada nggak punya tempat tinggal, kasihnya wakaf keluarga. Jadi nggak boleh jual itu. Itu bukan wasiat, wakaf sudah itu. Jadi yang harta pusaka tinggi di Sumatera Barat orang Minang itu masuk wakaf atau harta wasiat yang Iya, makanya akadnya apa itu? Mengkasih. Kalau tujuannya untuk anak keluarga, dia untuk anak cucu aja sampai kapan itu? sampai habis pokoknya nggak ada. Sampai kiamat. Iya sampai kiamat istilahnya. Ya wakaf jadi kategori wakaf itu ya. Tuan aja kalau laki-laki Iya. nggak boleh. Nah, Tapi kalau yang harta pusaka rendah, perempuan aja. iya. Iya. Apakah itu wakaf atau tanah wasiat? Kalau kembali lagi wasiat hanya sepertiga ya. Iya, wasiat itu adalah sikap cara akadnya setelah barang itu jatuh menjadi barang wakaf. Makanya harus jelas orang tua itu. Ya kadang kata dia tanah wasiat, katakan dia tetap wasiat tanah wasiat ini menjadi barang jaminan apa tak boleh diganggu gugat ini. Ya punya umat keturunan tadi. Ya. Punya umat keturunan itu bukan umat Islam semua gitu ya. Ya. Punya umat keturunan dia itu. Tapi katanya untuk keluarganya. Jadi ada wakaf itu ada dua, ada untuk umat, ada untuk keluarga. Kalau keluarga dipakai ke sesama keturunan itu. Seperti ayah saya rumah gadang. Rumah gadang besar ini selama kami hidup 9 orang tak boleh rumah itu dijual. Begitu kami meninggal semua anak ini untuk level cucu boleh menjual rumah ini. Nah kalau orang tua saya begitu wasiatnya begitu. Nah, wasiatnya dulu. Nah, berarti boleh dijual ini tapi ada qaidnya, kategorinya ada. Harus meninggal semua anak 9 orang ini. Baru level cucu dijual. Ya, makanya kalau wasiat tak boleh. Kalau dia keturunan sampai kiamat ya sudah, tak boleh diganggu-ganggu itu. Jangan diganggu ya. Atau disalahkan amanah. Iya, jangan dijual kan sepertiga itu adalah cara dia berwasiat. Kalau orang tua berwasiat dari sepertiga dari hartanya separuh nggak boleh. Meninggal dia tiba-tiba dia berwasiat separuh hartanya nggak boleh. Potong sama agama itu. Sepertiga aja spesial. Jadi sepertiga inilah dipakai tanah tinggi tadi, tanah tinggi lagi, harta tinggi, ya itu aja. Yang lebihnya boleh, karena itu di luar ketentuan Nabi soalnya. Boleh dijualnya, karena itu di luar daripada wasiat yang Nabi bolehkan. Ya, kan kadang-kadang orang tua ini nggak ngerti dia. Semua hartanya buat kaum muslimin, padahal tak boleh begitu. Sepertiga aja wasiat dia, untuk keluarga harus ditinggalkan. Kadang nggak mengerti dia. Kecuali kalau dia hidup dia mengkasih, hibah namanya. Kalau hibah bebaslah.
mau dia kasih kapan aja harta dia. Tapi jadi wasiat itu berlaku ketika dia meninggal baru jatuh dia. Baik, demikian yang dapat kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang salah-salah kita perbaiki penjelasannya di kesempatan yang lain insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.